Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bisa menjadi alasan sekelompok masyarakat menjadi maju. Tanpa ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya, hingga moral dan kesenian tidak akan berkembang. Hasilnya, masyarakat hanya akan menjadi sekelompok orang primitif yang hanya mengamini mitos dan tahayul saja. Dan di dalam sejarah panjang Pulau Sulawesi, tercatat ada banyak sekali ilmuwan besar yang namanya dikenal luas di Indonesia dan mancanegara. Di video kali ini, mari kita bahas 5 di antaranya. Lantas, siapa sajakah mereka? Apa-apa saja jasa dan kontribusi yang mereka berikan? Dan seterkenal apa mereka di dunia ilmu pengetahuan? Oke, sebelum lanjut ke nomor 1, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Nomor 1, Sam Ratulangi. Sam Ratulangi merupakan salah satu cendekiawan terbesar yang pernah lahir dan besar di Pulau Sulawesi. Ia dikenal sebagai pribumi Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar doktor di bidang matematika dari Universitas Zurich di Swiss pada abad ke-20. Selain menguasai ilmu matematika, Sam Ratulangi juga mahir dalam berbagai bahasa asing dan aktif menulis tentang pendidikan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Baginya, pendidikan adalah kunci agar masyarakat Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Kontribusi Sam Ratulangi tidak berhenti di dunia akademik. Ia berusaha menerapkan ilmu yang dimilikinya untuk membangun kesadaran masyarakat melalui tulisan, organisasi, dan kebijakan di bidang pendidikan. Gagasannya mendorong lahirnya generasi terpelajar yang mampu berpikir kritis dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Karena dedikasinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, Sam Ratulangi dikenang bukan hanya sebagai pahlawan nasional, tetapi juga sebagai salah satu pelopor lahirnya kaum intelektual modern di Indonesia. Yang kedua, Kajau Ladidong. Kajau Ladidong yang memiliki nama asli Lamelong merupakan salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Sulawesi. Ia hidup pada abad ke-16 dan menjadi penasihat utama Kerajaan Bone. Berkat kecerdasan serta wawasan hukumnya, ia merumuskan berbagai konsep tentang pemerintahan, hukum adat, dan etika kepemimpinan yang kemudian menjadi pedoman bagi para raja-raja Bugis. Gagasannya terangkum dalam konsep Pangandereng, yaitu sistem norma yang mengatur hukum, adat pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat Bugis. Kontribusi terbesar Kajau Ladidong adalah meletakkan dasar pemikiran politik dan hukum yang menekankan kejujuran, kecerdasan, keadilan, serta musyawarah dalam menjalankan pemerintahan. Petuah-petuahnya yang tercatat dalam naskah Lontara Latoa masih dipelajari hingga sekarang sebagai warisan filsafat politik Bugis. Bahkan, sejumlah sejarawan menyebutnya sebagai salah satu filsuf Nusantara karena pemikirannya telah membentuk sistem pemerintahan Kerajaan Bone dan terus mempengaruhi budaya Bugis selama berabad-abad hingga masa sekarang ini. Nomor 3, Karaeng Pati Ngalowang. Karaeng Pati Ngalowang merupakan salah satu cendekiawan terbesar yang pernah dimiliki Nusantara pada abad ke-17. Ia menjabat sebagai Mangkubumi Kesultanan Goa, sekaligus dikenal sebagai ilmuwan yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Karaeng Pati Ngalowang menguasai berbagai bahasa asing seperti Portugis, Spanyol, Latin, dan Belanda, sehingga mampu mempelajari langsung buku-buku ilmu pengetahuan dari Eropa. Minatnya terhadap matematika, astronomi, geografi, teknik militer, hingga navigasi menjadikannya sebagai salah satu tokoh paling berwawasan luas di Asia Tenggara pada masanya. Kontribusi terbesarnya adalah menjadikan Kesultanan Goa sebagai pusat pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan dari berbagai belahan dunia. Ia juga aktif mengumpulkan buku, peta, globe,
serta berbagai karya ilmiah dari Eropa untuk dipelajari dan dikembangkan di lingkungan istana. Kecerdasannya bahkan diakui oleh pejabat VOC yang menggambarkannya sebagai seorang negarawan dengan pengetahuan yang luar biasa. Berkat semangat belajarnya yang melampaui zamannya, Karaeng Patinggalowang kini dikenang sebagai simbol kejayaan tradisi intelektual dan ilmu pengetahuan di Sulawesi. Nomor 4. B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan salah satu ilmuwan paling berpengaruh yang pernah dimiliki Indonesia. Lahir di Parepare, Habibie menempuh pendidikan teknik penerbangan di Jerman hingga meraih gelar doktor dengan predikat istimewa. Keahliannya di bidang dirgantara membuatnya dipercaya menangani berbagai proyek pesawat terbang di Eropa. Ia juga mengembangkan teori tentang perambatan retak pada struktur pesawat yang kemudian dikenal sebagai Habibie Factor, sebuah temuan yang berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan efisiensi desain pesawat. Selain itu, ia juga berperan besar dalam memajukan riset, pendidikan, dan penguasaan teknologi tinggi di Indonesia. Berkat kontribusinya, B.J. Habibie sekarang dikenal sebagai simbol kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan berkarya di tingkat internasional. Nomor 5. Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin merupakan salah satu cendekiawan terbesar yang pernah dimiliki oleh Kesultanan Buton. Dia memerintah pada tahun 1824 sampai dengan 1851. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang sultan, tetapi juga sebagai ulama, penyair, dan penulis yang sangat produktif. Ia menghasilkan lebih dari belasan karya dalam bidang tasawuf, fikih, hadis, sastra, dan etika, yang sebagian besar dia tulis dalam bahasa Wolio menggunakan aksara Arab. Melalui karya-karyanya, Sultan Muhammad Idrus berupaya memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga ilmu pengetahuan dapat lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat Buton. Kontribusi terbesarnya adalah membangun tradisi intelektual di Kesultanan Buton melalui pendidikan dan karya tulis. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Kabanti Bula Malino, yang berisi ajaran tentang akhlak, kepemimpinan, etika, dan kehidupan beragama yang menjadi pedoman masyarakat selama bertahun-tahun. Pada masa pemerintahannya pula, tradisi penulisan dan pendidikan Islam di Buton berkembang pesat, menjadikan Buton sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di kawasan Indonesia bagian timur. Berkat dedikasinya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sastra, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dikenang sebagai salah satu sultan paling cerdas dan produktif dalam sejarah Nusantara. Dan teman-teman, demikianlah tadi 5 tokoh ilmuwan yang sempat kita bahas di video kali ini. Kalau semisal video ini banyak yang nonton, maka kita akan lanjut ke part kedua. Olehnya itu, saya mau meminta saran dan masukan teman-teman semua. Apabila berkenan, kira-kira siapa saja tokoh yang harus kita masukkan ke dalam bahasan ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, subscribe juga ini channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang diupload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.